Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama ba'du. Matur nuwun sanget rawuhipun Kiai Haji Azaim, Gus Azaim dan Sodik dan kanggo hormati wonten Gus Muhas ya Rahman Wafis dan kanggo hormati. Saya nanti memohon sangat Gus Azaim dah khamsata asyara daqiqah cerita kenangane dengan Said Muhammad dan Said Ahmad. Saya berkali-kali ngatamkan kitabnya Said Muhammad dan faham. Kata faham di sini itu madah teng Said Muhammad, betapa beliau ngarang dengan bahasa yang mudah. Saya tidak pernah talaki sama beliau, saya tidak pernah mubasyarah, tapi karena itu dikarang dengan al-lughatil fusha dan dikarang dengan jelas, maka kita yang tidak talaki faham. Nomor kali kalau cerita madah teng keramatipun Mbah Mun, kula suwun niki hadiah kitab saking kula, dilihat halaman tentang keinginan Mbah Mun ini dikarang 8 tahun sebelum beliau wafat. Terus itu saged dilihat ketika nanti cerita-cerita senenge Mbah Mun teng Sayyid Muhammad halaman 17. Mun kepanggih 17. Sudah ketemu ya? Ini perlu dicatat bahwa Mbah Mun ketemu terakhir Said Muhammad niku 1422 sama 23. Kalau wasif Bismillahirrahmanirrahim. Beliau cerita ini 8 tahun sebelum Mbah Mun wafat. Beliau saat itu sudah menulis hadhihi at-tausiyat allati kanat mafkharatan azimah li asal maulal karim aisma'a nafsi ma'a hamalatil ilmi min ulama'i hadil ummah wa bil akhas ulama'i ahlil bait alladzina khassahum bil khassa la ya'lamu azamataha illallah taala. Jadi harapan besar beliau akan dibersamakan, dikumpulkan dengan hamalatil ilm, dan beliau khususnya memuji ulama ahlil bait. Dan setelah 8 tahun itu beliau wafat dan ditakdir dimakamkan dekat Abu Yazid Muhammad. Jadi ini keinginan-keinginan Mbah Mun yang ditulis dan dikabulkan Allah secara zahiran wa batinan. Jadi secara batin tentu beliau secara maknawi andaikan dimakamkan di sarang pun beliau pasti ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i sholihin. Tapi beliau juga dituruti secara zahir juga, yaitu dekat Sayyid Muhammad dan keluarga besar Abu Ya Al-Maliki. Karena beliau ngendikan ayat ma'a nafsi. Nafsi itu lebih ke fisik. Jadi sebetulnya kita sudah yakin secara roh itu pasti al-arwah junudun majannada, tapi beliau juga dikumpulkan secara fisik. Nah, ngukur mahabbah beliau kepada Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, saya beri contoh beberapa halaman. Saya nanti memberi minimal 3 halaman ya. Betapa beliau akhir-akhir itu harfan bi harfin, kodaman bi kodamin, sama sekali gak dirubah takbir yang dari Sayyid Muhammad. Ini sama lihat halaman 21 ya, halaman 21 yang mulai wa ukhilul mujaz. Setelah itu as-sanadul muttasil, terus 3 dari bawah wa ukhilul mujaz. Ini di Abuya halaman 16. Ini kan tulis fi syekhina halaman 4 yang ini kan benar-benar wa ukhilul mujaz ala sadati al-mufassal alati dominatu asan itu kutub as-sittah. Iya, sama sekali tidak ada di. Saya baca ya, beliau menyebut tentang Said Muhammad, padahal beliau itu muridnya Said Alawi, tapi memuji Said Muhammad. Qala syekhi wa syekhu abna'i wa tullabi al-allama Said Muhammad bin Ali Al-Maliki. Jadi beliau memuji Said Muhammad dengan begitu takdimnya, qala syekhi wa syekhu abna'i wa tullabi al-allama Said Muhammad bin Ali Al-Maliki. Beliau ketika cerita sanad wa ukhilul mujaz, artinya ukhilu itu diikhalahkan. Saya tidak perlu nulis sanad lagi, karena sanad itu untuk al-mujaz, bacanya al-mujaz karena dari fi'il madhi ajaza. Jadi mujaz itu yang dikasih apa? Ijazah ala thabati al-mukhtasar alladhi dominatu asanidu kutub as-sittah. Nah, ini terus bisa dilihat lagi jenengan di halaman berapa itu? 22. Di Sayyid Muhammad ini sekaligus disaksikan Gus Azaim di Sayyid Muhammad halaman 36. Ini mulai wa ukhiluhu fi tafsiril asanid alal kutub, yang wa ukhilu fi tafsiril asanid al kutub al musannafah
iya tetap wajah kutubul faris sama sekali nggak ada yang diisi. Terus waktu sudah dikriminha asyuruha fi al-maqam, sudah dikriminha asyuruha fi al-maqam. Jadi saya sangat hati-hatinya di sini. Terus di sesinya halaman ini. Kemudian ini kan yang kita sudah saat tadi Alif Tufari dalam masjid. Itu semuanya harfan kita. Jadi nggak intah kita saja itu gimana sampai mengatakan. Terus ini cerita ya mahabbahnya seorang Mbah Maimun, guru kita semua kepada Sayyid Muhammad, sampai beliau yang biasa bahasa Arab fusha dan menukil bil makna atau bit tasarruf, tapi kalau sudah dengan kitabnya Sayyid Muhammad semuanya itu intaha bi hurufi, satu huruf pun nggak ada yang dirubah. Jadi ini agak unik bagi saya, ini luar biasa. Jadi ini tasarruf kita, kenangan kita. Terus yang terakhir, saya kemarin belajar ad-da'watut tamah karena beliau ngendikan di Al-Iqdul Farid wa nakhtimu hadil wasiyah sampai seterusnya, wa in arada ma'rifatat tariq al-khassa wal adab al-masyru'ah falzam mutala'ah ad-da'watut tamah wa la yaktasiru ala sartiha biqasdi tabarruk kama yaqulun. Jadi di antara pesannya Sayyid Muhammad nggak boleh ngaji khataman kilatan kalau di sini. Wala yaqtasiru ala sardiha bi qasdi tabarruk kama yaqulun. Walakin yaj'alu ammahu fahman wa tafhiman. Fatil kabarakatuha al haqiqiyah idza taranatil amal. Jadi beliau berpendapat nek niat ngaji nanti faham dan memahamkan orang lain. Tidak cukup iktisar ala sardiha bi qasdi tabarruk kama yaqulun. Jadi beliau termasuk kritik yang khataman tapi tidak faham. Karena itu dikritik, alhamdulillah kita yang ada khataman yang tidak paham. Jadi ya, tapi ini cerita apa? Dan saya ini tahadus bin nikmah. Semua kitabnya Abuya dan paling tidak kebanyakan. Saya cara sinau itu tak takriri karena memang saya butuh istilahnya kalau dalam kitab Misdaku Dzalik. Misalnya Ahwal Mbah Mun yang sering datang ke Umarok misalnya, ternyata di kitabnya Sayyid Muhammad di judul Imam dari Hijrah Malik bin Anas halaman 79 beliau ngendikan waqala haqqun ala kulli muslimin. Ini ada harokatnya, kalau tidak ada harokatnya tak baca haqq, atau ini ada harokatnya tak baca haqqun. Haqqun ala kulli muslimin aw rasulin ja'alallahu fi sadri shay'an minal ilmi wal fiqhi ayat khula ila di sultanin ya'muruhu bil khairi wa yanhahu 'anil syarri wa ya'idhuhu fa idza tasafal alim bidzalika fa huwa al fadlu alladzi la ba'dahu fadlun. Fakana yu'tabaru hadha fadlan 'aziman ulama lidha yajibu alim ayazurul umara min ajli ayakunu fi safil ulama fa yasula tatbiqu ma ja'a fi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terus kata beliau mengisahkan ulama dulu, laula anni atihim ma ra'aitu lin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadil madinah sunnatan ma'mulan biha. Jadi barokahnya kiai-kiai dekat Umarok paling tidak ada sholat, ada masjid, ada akidah ahli sunnah jamaah. Ini saya ceritakan ke teman-teman karena yang dihafali biasanya wasarul ulama mayatuna babal Umar. Jadi supaya ilmunya dua lah. Ada yang riwayat mayatuna, ada yang riwayat mayati. Itu kalau mayati berarti mura'atul lafzi, kalau yatuna mura'atul makna. Jadi beliau jelas ngendikan, artinya ketika Syekhina Kiai Maimun kerso tarbiyah kepada Umar, memang di antara yang didahulukan Sayyid Muhammad, hakun ala kulli muslimin aw rajulin ja'alallahu fi sadri shay'an minal ilmi. Itu ayat khula ila di sultanin ya'muruhu bil khairi wa yanhahu 'anil syarr. Mungkin yang membedakan kita kan ngajukan proposal, tapi yang jelas itu sama-sama masuk di sultanin. Ya, kalau tidak bisa persis ya niru masuknya. Tapi jelas itu ini untuk pembandingnya. Jadi ini termasuk khataman ketiga saya kitab Syariat wal Khalidah. Khataman kedua saya ini alami itu saja. Kemarin ada rektor UI ke sini ya tak ikut khataman Syariat. Oh ini ada jenengan. Dan ini nanti kalau mohon entah berapa menit bisa saya cerita kenangan dengan Abu Hasan Muhammad. Yang jelas kita yang tidak mubasyarah, tidak talaki itu paham karena beliau mengarang dengan al-lughatil besar dan kita nyaman. Saya tidak pernah iskal baca kitab beliau karena saya pernah baca Syariat wal Khalidah khatam, Qawaid Asasiyah, terus Malik Imami dari Hijrah, terus Fahmun Nusus, Manhajus Salaf Fahmin Nusus. Banyaklah kitab beliau yang saya baca dan semuanya itu nyaman, enak, jadi enggak ada masalah.
Dan ini bukan madhah saya, tapi madhah betapa beliau punya keahlian manhaj yang bisa tafhim, punya kemampuan ibanah seperti abahnya punya kitab Ibanatul Ahkam. Nanti kalau suwun doa dening Nggih Mansur. Monggo Gus. Pun dan ngendikan monggo. Lagi iki monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa musallian ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du. Ramai Bahauddin Nursalim hafizahullah taala, para asatidz, para sepuh, para santri hafizahullah jami'an. Ini kesempatan baik dan di hari yang baik, insyaallah berkumpulnya kebaikan pertanda semoga dikersani Gusti Allah termasuk orang-orang yang baik. Imtisalan bi amri, saya melaksanakan permintaan. Tadi beliau juga sudah ngasih warning, ad-dhaif kal majid katanya. Waduh gak iso apa-apa iki. Betul. Nggih, nderek mawon. Kenangan kami, saya katakan kami karena ada satu angkatan yang cukup unik. Satu duf'ah, satu gelombang tabaqat yang hidup di dua era. Peralihan antara zaman Abu Yazid Muhammad Al-Maliki dan khalifah beliau Sayyid Ahmad Al-Maliki, termasuk Gus Idrar yang kemudian dipanggil Maimun oleh Abuya. Itu ka'annahu isyarah ya, yang bakal menempati kesepuhan ya, kirangan. Dan beberapa gawakis putra-putra yai lainnya yang seangkatan kami waktu itu. Dan hari ini terbukti bahwa kami hidup di masa peralihan. Gus Idrar juga pulang di masa peralihan. Semua mengalami hal yang secara tarbiyah ruhani kami merasakan bahwa itu bukan suatu kebetulan, memang rencana by design, bahwa Lauhul Mahfuz sudah skenario-nya begitu. Subhanallah. Entah apa yang Allah hentikan dalam catatan rahasia itu, tapi kita sedang menjalaninya, peran-peran tugas kemanusiaan ini. Hingga kaping kali bahwa setahun bersama Abu Yazid Muhammad Maliki sangat mahal, jauh melampaui dunia akademik, kemudian mungkin pondok salaf yang harus memahami suatu kitab dalam kurun waktu yang ditempuh cukup lama. Tapi mahal sekali. Setiap nafas beliau, setiap gerak-gerik ilmu semuanya. Apa yang kami rasakan hari ini, marojiknya yang selama setahun itu luar biasa. Termasuk yang paling menjadi kenangan ya, iskal kami selama di berbagai pondok pesantren. Kita kan di pondok salaf itu rata-rata ya zahid, kiainya sebegitu, kemudian menghindari hal-hal yang berbau materialisme dan semacamnya. Kadang kita iskal ketika Romo Yai kok punya mobil bagus kan gitu, Romo Yai kok rehab rumahnya kok wah ini. Tapi begitu melihat Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, kejawab semua. Dan ternyata beliau sudah menjawab di kitab Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Jadi profil beliau ada pada Sayyid Muhammad Al-Maliki. Bagaimana kiai itu harus kaya, bukan untuk menunjukkan kesombongannya, tapi untuk menunjukkan manil ghariyul haq yang Allah berikan kepada al-abd. Jadi ketika harta yang soleh ada pada orang yang soleh, ini kan berarti kesolehan double kan begitu. Itu yang hari ini perlu menjadi jawaban. Saya sepakat dengan Gus Baha ketika kita harus mempromosikan kiai kudu sugih ini ya. Tapi yang dimaksud adalah harta yang soleh ada pada tangan orang yang soleh kan begitu. Dimana fenomenanya ya, ketika hari ini ngapunten, dunia pesantren sudah sangat menjadi tertarik di kancah nasional, dipolitisir dengan segala kepentingan dan suaranya. Maka dunia ahlul bait pondok pesantren, gus-gus ini objek yang sangat menarik untuk menjadi sasaran materialisme itu. Tetapi ketika kita sudah sugih mana, sudah kaya hati, ghinan nafsi, ini yang luar biasa. Maka kekayaan fisik ini hanyalah menjadi sarana untuk penguatan dakwah. Ini yang kedua. Jadi semua kejawab.
bagaimana pakaian beliau yang super mahal untuk ta'lim, kemudian bagaimana keseharian beliau yang tidak dilihat orang lain, sederhana, tetapi ketika untuk menampilkan ilmu, menghormat ilmu ahlul ilmi, parfumnya yang sangat mahal, imamah dari bahan tekstil yang terbaik, dan bagaimana cetakan kitab beliau dengan cetakan yang terbaik juga, kan begitu. Kemudian yang ketiga, sebagai ahlul ilmi, beliau mengendikan kalau Romyai Maimun Zubair ahmalatul ilmi, ini yang kita cari selama ini, keresahan batin al-fakir ilallah, ketika mendengar hadis bahwa Rasulullah mewasiatkan pada umat ini dua, kan begitu, Alkitab wa sunnah. Di hadis yang lain, ahlul baiti itrati, ahlul baiti. Tetapi kemudian ketika Allah memberikan rizki bahwa guru kita, syekh kita ini adalah, ia juga beliau hamalatul ilmi dari Al-Quran dan As-Sunnah sekaligus itrah, ini kan sudah cukup. Kaya, kita punya guru semacam ini sudah super kaya, sudah. Bahwa wasiat Nabi ada di depan mata, ada di pundak kita, tinggal bagaimana kita menjaga hubungan ini. Dan Abu Yang menghentikan bahwa murid yang baik ketika dia menjaga wirid gurunya, kemudian ilmu gurunya, ini adalah wafa, kesetiaan. Jadi setia itu bukan hanya sebentar-sebentar sowan, sebentar-sebentar kadang-kadang ya malah ngeroti guru nih, kan gitu ya, ini. Bukan itu, tetapi ketika kita di tempat yang berbeda dengan tugas yang ditempatkan oleh guru kita, masih ada ittisal ruhani bil aurat wal adhkar, kemudian biluzumil kutub, taklifat beliau. Ini adalah wafa dalam makna yang sesungguhnya, karena beliau tidak ingin hanya sebatas fisik, sampai akhir hayat gak betul-betul ke pondok, kan enggak. Tapi kan intisyarul ilmi itu kan tersebarnya murid yang merupakan anak, tidak hanya secara fisik, tapi kemudian ada ideologi yang lebih penting. Ketika ini adalah intisabnya bil ilm, ini yang akan melahirkan generasi yang diharapkan masuk dalam khairul ummah yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Saya kemudian mengamini dawuhnya Mbah Mun bahwa ada tiyakunu ahlul minadiril wujud, ini kita rasakan betul luar biasa, kumpul dalam satu. Nah, kemudian ujian yang perlu dihadapi itu adalah ketika intiqal syekh minasyekh, dan itu kita rasakan bagaimana karisma, haibah, syuhra yang ada pada Sayyidil Wahid Abu Yasir Muhammad. Lalu kita harus belajar dari nol pada khalifah beliau Sayyid Ahmad Al-Maliki. Si Noto tidak mau daras sampai sekian lama, sampai ada isyar baru kemudian daras. Kemudian dari tahapan yang paling awal, setiap mau taklim syarat, sekarang tanpa seratan langsung waridat mu'alir. Kita diajari 6 tahun bagaimana beliau di 6 tahun pertama itu luar biasa. Dan kuncinya satu, istaqim kama umirt. Ini sudah pokoknya mustaqim dah. Orang mau bahas apa, mau komentar bagaimana, jalan saya di sini, tugas saya di sini, wis kenceng. Jadi kalau ada istilah anjing menggonggong kafilah berlalu, bener ya guys. Jano jangan wis menggonggong, kan? Kita harus jadi kafilah yang menjadi musafir yang sampai ke tujuan. Kalau tidak, kita akan tolak-toleh dan tidak pernah sampai kepada tujuan. Nah, hari ini gonggongan itu tidak hanya suara, tapi tweet, komen, tulisan status, diunggah dan semacamnya. Nah, ini yang mungkin kita pahami dalam medan pertempuran yang berbeda. Jadi jihad hari ini justru adalah ketika hujjah bil hujjah, kemudian alkitab bil kitab, tidak hanya akal dan apa yang keluar dari akal itu sendiri, karena akal ini khidmah untuk alkitab. Nah, ini yang kita hadapi hari ini. Kemudian dari Abu Ya Sayyid Ahmad Al-Maliki ini kami diajarkan bagaimana setia dengan apa yang telah digariskan oleh atau diwasiatkan oleh guru, karena setiap murid itu sudah terbaca di sini
Ini yang Al-Fakir Allah fahami ketika Kanjeng Nabi itu disebut oleh diri beliau sendiri, ana al-labinah, kan gitu. Saya labinah.